Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Halo bro, sis, om, tante, dan om apa yang ada di mana-mana, kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi Cymex. Sekarang kita selesai lagi mengerjakan satu buah mobil dari Suzuki ya, yang terbaru yaitu Suzuki R3 Hybrid. Ini ada emblemnya warna biru ya, ciri khasnya hybrid. Oke, nanti kita akan bahas apa sih hybrid yang ada di Suzuki R3 tahun 2022 ini yang baru dirilis ya di Indonesia. Oke, kalau ini malam kelihatannya hitam, apalagi udah habis kita coating, jadi kinclongnya tuh bener-bener wow banget ya. Oke, sebelum kita bahas dari depan, Suzuki R3 yang di depan kita ini tipenya GX ya. GX itu bedanya kalau sama yang SS yang paling tinggi itu Super Sport, itu nggak ada spoiler. Ini spoilernya tambahan ya. Terus body kit sama velg. Satu lagi ada DRL kalau yang Super Sportnya. Kalau yang GX tuh bedanya di velg, modelnya ya sama-sama ring 15, body kit, spoiler sama DRL-nya. Beda harganya 12 juta. Kalau ini 281 OTR-nya, kalau itu bedanya berarti 293 kalau yang Super Sport-nya. Ada diskon ya. Nah, bagi kalian yang minat bisa langsung tanya-tanya sales Suzuki terdekat. Ada diskon katanya sampai 20 juta, guys. Ya, sekarang kita di bagian depannya, yang paling terlihat itu berbeda di bagian grillnya ya. Ini grillnya udah sama kayak di versi di India. Kalau yang dulu tuh bentuknya seperti yang lama ya. Kesannya tuh lebih beda, tampil beda untuk bagian grillnya. Ya, ini di bagian lampunya sudah menggunakan proyektor, tapi belum menggunakan LED, juga belum menggunakan LED, masih warna kuning ya. Di sini lampu jauhnya masih bisa muter reflektor dengan lampu halogen biasa, dan ini lampu sennya. Di bawahnya ada fog lamp yang masih menggunakan halogen biasa juga. Nah, ini ada warna plastiknya ya. Nah, kalau yang Super Sport tuh sini ada DRL warna putih. Sekarang kita lihat ke bagian velgnya ya. Ini tampangnya nih, bagian depan seperti ini nih. Belum ada sensor ya untuk bagian depan. Sekarang kita lihat ke bagian velgnya. Untuk bagian velgnya, dia menggunakan ring 15 dengan model kayak palang-palang gitu ya. Palangnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau yang Super Sport tuh palang 5 dia. Modelnya beda tapi sama-sama ring 15 dengan profil bannya 185/65 menggunakan ban Dunlop NSF. Pengeremannya bagian depan sudah menggunakan cakram ya. Di situ ada logo VVT. Di sini ada spionnya dengan lampu sen ya. Sudah menggunakan LED juga dan sudah bisa auto retract. Di sini ada talang air, bonus dari salesnya. Oke, terus ini ada handle-nya warna chrome, model tarik, sudah ada smart entry kiri kanan. Belum ada body kit nih, bisa ditambah body kit. Ini dia bagian velg belakangnya, masih menggunakan tromol untuk pengeremannya. Tangkinya sebelah kiri. Ini lagi proses lapis coating untuk layer kedua. Oke, sekarang kita di bagian belakangnya. Nah, ini aslinya tuh nggak ada spoilernya ya. Untuk tipe GX ini tambahan, makanya warnanya agak beda ya. Kalau yang Super Sport sudah ada, di situ ada lampu rem, ada washer, terus ada defogger, ada wiper, ada list chrome ya, yang kelihatan mewah, ada logo Suzuki-nya, lampunya masih sama. Sudah LED ya, LED lampu remnya. Terus lampu sennya masih halogen biasa, lampu mundurnya juga. Sudah dilengkapi dengan sensor parkir 2 buah dan reflektor di sini kiri kanan. Sudah ada kamera mundur juga tentunya ya. Oke, dia 7 seater. Sekarang kita akan lihat ke bagian dalam belakangnya ya. Nah, 7 seater cukup besar. Terus di sini ada tempat penyimpanan yang besar juga kiri kanan. Buat naruh baju nih bagus. Itu buat tempat ban serepnya di bawah. Ini buat tempat kunci-kunci ya. Cuman nggak ada lampu. Di sininya juga nggak ada lampu. Oke. Di situ ada tempat minum kiri kanan ya, tapi nggak ada port USB-nya.
Sekarang kita tutup lagi. Nah, yang keren sih ini nih logonya hybrid. Karena LMPV yang lainnya belum ada yang menggunakan teknologi hybrid ini. Mantap banget. Oke, sekarang kita lihat ke bagian mesin. Ya, sekarang kita di bagian mesinnya ya. Nah, mesinnya masih sama. Menggunakan 1500 cc, tenaganya di 104,7 PS dan torsi maksimalnya di 138 Nm. 4 silinder. Nah, yang membedakan sekarang adalah dia menggunakan teknologi hybrid dengan baterai yang namanya lithium ya. Dan ini juga ampernya lebih besar, 42 untuk akinya. Dan cara kerjanya itu kita ambil kesimpulan aja ya, pakai bahasa simple ya kan. Jadi dia itu memaksimalkan efisien bahan bakar dari baterainya itu bekerja sama dengan mesin, sehingga bahan bakar yang dihasilkan itu pas kita ngegas lebih hemat. Nah, itu dia di hybridnya ini. Jadi teknologinya itu beda sama hybridnya kayak di Camry. Dia kalau di Camry itu menggunakan tenaga baterainya itu 100%. Kalau ini tuh dia lebih bekerja sama lah ya dengan mesinnya, supaya bahan bakar yang dikeluarkan itu lebih hemat dan mengefisiensikan larinya ya, lebih kencang gitu kan, dan hemat tentunya. Oke, mantap. Rangkanya belum dicat ya, masih warna dasar dan sudah dilengkapi dengan peredam. Mantap ya. Itu tuh kayak alternator tuh untuk bagian penghubung dari baterainya ke mesin. Oke, sekarang kita lihat ke bagian dalamnya ya. Kuncinya seperti ini, ada biru-birunya nih. Kayak ciri khasnya hybrid, ada tombol lock, unlock. Sudah ada smart entry-nya juga. Nah, ini bagian door trim-nya ya. Masih hard plastik, ada apa ya? Kayak panel wood gitu. Udah lebih bagus ya motifnya daripada yang sebelumnya. Handle-nya warna chrome, model tarik. Ini buat setelan spionnya, lock unlock, kunci jendela. Terus nih yang power window-nya bagian autonya, bagian supirnya aja. Di sini ada speaker juga, ada tempat taruh minum, tempat taruh barang. Sekarang kita nyalakan mesinnya nih. Oke. Speedometernya juga udah berubah ya. Ada TFT gede di tengahnya dan warna biru kayak Tosca gitu, biru gelap untuk speedometernya. Oke, ini kita lihat ya di bagian speedometernya. Di tengahnya ada yang keren ya. Di situ ada engine dan ada baterainya. Kemudian di sini ada motornya. Nah, baterainya itu sendiri ada di bagian sebelah supir ini ya, di bawah ini untuk baterainya sendiri. Terus sekarang kita lihat di bagian speedometernya ada buat RPM, ada indikator suhu mesin, kilometer, dan indikator bensin. Ada jam juga ya, nih ada jam, ada suhu, indikator gigi, kilometernya baru 200, baru keluar ya. Kita dengar suara mesinnya. Oke, head unit juga masih sama seperti yang lama. Masih pakai USB ya sama Bluetooth. Nah, ini panel woodnya seperti ini. Kalau yang sport tuh panel woodnya modelnya karbon, lebih sporty. Ini masih hard plastik. AC-nya modelnya seperti ini ya. Ada airbag satu di sini, satu lagi di sini. Setirnya sendiri masih sama kayak yang lama, flat bottom. Ada multimedianya di sini buat angkat telepon, Bluetooth. Di sini multimedia suara dari multimedia di tengahnya. Di sini ada cruise control. Nah, cruise control ini mau tipe apapun yang manual juga sekarang sudah ada semuanya. Ini lampunya sudah auto dan ini wipernya ya, depan belakang. Tapi wipernya belum bisa auto. Sudah menggunakan engine start stop. Ini ya, seperti ini AC-nya. Ya, di sini juga sudah dilengkapi dengan idle start stop ya sekarang. Mau tipe apapun sudah ada. Ini berpengaruh sama baterainya juga. Terus ada sensor parkir dan ada ESP,
Electronic Stability Program. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bagian tengahnya ada tombol hazard. Ini AC-nya di sini ya sudah digital, tinggal putar aja. Ada suhunya, terus di sini ada defogger depan belakang sudah bisa auto. Ini buat masuk arah luar dan arah dalam. Di bawahnya ada port USB 2 buah. Ada AC-nya juga nih buat pendingin minuman di sini. Ini transmisinya otomatis, ada PLND 2L. Rem tangannya masih manual, belum elektrik ya. Di sini ada port USB lagi buat bagian belakang. Kursinya kalau yang GX ini warnanya abu-abu ya. Kalau dulu warnanya krem gampang kotor, masih bahannya masih fabric. Kalau yang Super Sport itu warnanya hitam, ada garis merahnya di pinggirnya, jahitan merah ya. Ini tempat penyimpanan barangnya cukup luas, tapi belum se-opening. Di sini ada sun visor dengan vanity mirror, tapi nggak ada lampunya. Di sini juga nggak ada kacanya ya. Kalau di SL7 ada buat ngerekam nih, dashcam. Oke, sekarang kita ke baris keduanya ya. Oke, sekarang kita lihat ke baris keduanya. Door trimnya masih sama ya, kayak di depan warnanya hitam. Ini ada bahan soft touch fabric dengan garis-garis. Handle-nya warna chrome, sudah menggunakan power window, ada tempat minum dan tempat taruh barang. Ini buat tarik-tarik pintu ya. Oke, ini dia kursinya masih diplastikin ya. Dia 60 sini, sana 40. Bahannya fabric, sudah ada Isofix di sininya. Itu ada tempat penyimpanan barang dan buat ngecasnya dari situ ya. Ada power outlet. Terus AC-nya juga sudah double blower, tapi masih putar-putar nih. Nah, ini tempat penyimpanannya. Oke, ini dia penampakan bagian depan dari baris kedua. Nah, itu dia tadi ya, kita udah lihat-lihat sekilas di Suzuki R3 GX Hybrid tahun 2022. Ini lagi proses finishing ceramic coating ya di bagian atasnya. Nah, kalau kalian lihat sih warnanya hitamnya emang kayak agak keabu-abuan ya. Nah, ini udah kinclong banget. Bagi kalian yang mau nanya-nanya tentang detailing ceramic coating ya, poles-poles saja, repaint atau mau PPF juga bisa ya, paint protection film. Di belakang ada Camry yang udah jadi, udah kinclong banget. Velgnya kemarin kita cat juga. Nah, ini kalau penampakan bagian belakangnya ya. Mewah guys, mewah katanya ya. Oke, sekian dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong.